aplikasi KineMaster karena kemarin saya menggunakan aplikasi KineMaster yang nggak berbayar, cuman kurang lengkap. Akhirnya saya coba untuk menggunakan yang premium karena mencari yang mood di internet ternyata nggak ada yang compatible dengan smartphone yang saya miliki. Kita di sini langsung aja lah ya penjelasan. Di sini ada buat baru. Buat baru itu adalah nanti kalau kita mau bikin video, klik yang buat baru. Di sini ada dapatkan proyek. Mendapatkan proyek ini berarti kita sudah tinggal mengedit proyek yang sudah disediakan oleh aplikasi KineMaster sendiri. Lalu di bawahnya ada proyek saya. Proyek saya itu berarti proyek yang pernah saya edit, video-video yang pernah saya edit. Di sini ada lumayan banyak. Bahwa mungkin ada ikuti YouTube KineMasternya, Instagram, TikTok, dan aplikasi yang direkomendasikan ada BitSync, SpeedRAM, sama video stabilizer. Tapi di sini saya baru mencoba yang video stabilizer untuk menstabilkan video. Tapi untuk saat ini mungkin teman-teman sudah menggunakan smartphone yang tanpa menggunakan aplikasi video stabilizer pun sudah ada stabil, bisa lebih stabil gitu. Kita coba langsung ke yang proyek baru. Di sini ada beberapa aspek rasio yang bisa kita pilih sebelum kita mengedit video. Ada 16:9, 19:6. Biasanya yang 19:6 itu kita gunakan untuk IGTV. Ada 1:1 untuk Instagram, 4:3 untuk video juga, 3:4 video juga cuman potret. Terus ada 4:5. Terus ke bawah ada mode tampilan foto. Ada feed, fill, sama acak. Feed ini jadi ketika nanti kita memasukkan foto di ukuran rasio yang 16:9 misalnya, lalu fotonya hanya dengan ukuran 4:3, berarti nanti di samping kanan kirinya enggak full gitu. Lalu ada fill, berarti nanti walau ketika kita akan memasukkan foto kepada ukuran yang 16:9, walaupun ukuran fotonya 4:3, nanti akan menyesuaikan. Terus ada acak. Acak ini adalah nanti ketika teman-teman memasukkan foto, otomatis fotonya gerak sendiri gitu. Ada zoom in atau zoom out terserah dari aplikasi KineMasternya sendiri. Untuk feed fill itu posisi fotonya tetap diam. Untuk durasi foto, nanti ketika kita memasukkan foto ke dalam aplikasi KineMaster, foto itu kan nggak bergerak ya. Nanti ketika kita nggak ada durasinya. Jadi ketika kita memasukkan foto ke dalam aplikasi KineMaster, KineMaster akan menyesuaikan sesuai durasi ini. Kita bisa pilih ada 4 second, ada 4,5. Kita coba 4 aja. Terus kita coba langsung pilih rasio aspek yang 16:9. Setelah kita pilih, kita bisa klik berikutnya. Nah, kita akan pengenalan terlebih dahulu. Di sini ada media browser. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman bisa teman-teman pilih. Ketika kalian memilih gambar, ini gambar yang disediakan oleh aplikasi KineMaster tersebut. Jadi di sini ada beberapa gambar yang sudah saya download. Di sini ada video. Video juga video yang disediakan oleh aplikasi KineMaster tersebut. Terus ada favorit, berarti video yang sering kita gunakan. Terus cloud storage, kita juga bisa menggunakan video dari Google Drive, tapi saya biasanya langsung dari handphone.
Kita coba salah satu video dulu. Nah, ketika kita sudah memasukkan video ke dalam aplikasi KineMaster, di sini ada beberapa menu. Halo teman-teman. Oh iya, halo Kak. Oh, masih? Oke. Iya masih Jadi Kak. bisa dilanjut, oke. Di sini ada Baik. ini tampilan awal ketika kita sudah memasukkan video ya. Kita pengenalan terlebih dahulu menu-menunya mungkin. Di sini ada media. Yang atas ini media. Media ini kita gunakan untuk menampilkan file. Ada foto atau video. Jadi kalau di awal tadi kita bisa memasukkan satu dulu, mungkin ketika kita akan menambahkan media lain kayak foto, video, kita bisa klik di sini. Nah, tampilannya sama kayak yang tadi. Lalu di sampingnya, samping ini ada lapisan. Lapisan itu untuk menambahkan foto. Foto, efek video, hamparan, terus teks, ada nama, kalimat, serta tulisan tangan. Kita coba klik aja. Nah, di sini ada media, ada efek, ada stiker, ada teks, ada tulisan tangan. Di samping lapisan ada bentuk lensa. Lensa ini bisa kita gunakan untuk mengambil foto dan video. Terus ada audio. Audio ini untuk menambahkan musik atau latar suara. Terus ada rec. Rec ini berfungsi untuk menambahkan suara langsung ketika kita mengedit. Terus di samping ini kanan apa kiri ya? Kiri ada tombol back atau kembali ya. Terus ada undo untuk mengulang editing yang mungkin ada kesalahan. Terus 12 ini di bawahnya yang belum bisa diklik ada redo, ada tombol juga tong sampah untuk menghapus video ataupun yang lainnya. Lalu ketika kita mengklik videonya juga akan muncul kayak gini ya. Di sini ada tombol gunting untuk memotong video. Ada selanjutnya tombol zoom berfungsi untuk mengzoom atau zoom in atau zoom out. Lalu ada klip grafis. Klip grafis itu untuk memberikan efek grafis kecepatan. Kecepatan untuk mempercepat atau memperlambat video. Terus ada membalik. Membalik itu mereverse apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya mereverse kalau nggak salah. Jadi videonya dibuat kebalik. Terus ada putar. Ini putar pencerminan dibalik. Bisa klik aja langsung ya. Terus ada pencerminan ke atas atau ke bawah. Terus ada putar. Terus ada filter. Filter ini kita gunakan untuk color grading kalau di Premiere sama aja. Terus ada filter warna. Terus ada penyesuaian. Kalau tadi yang filter warna itu otomatis dari aplikasi KineMasternya. Kalau penyesuaian kita yang menyesuaikan sendiri. Lalu ada EQ. Ini mengedit suaranya. Ini ada berkumandang, ada pengubah suara, vignette, dan ekstrak audio. Jadi untuk ekstrak audio kita bisa mengambil suaranya saja dari video yang ingin kita ambil.
Kita contohkan di sini untuk beberapa penggunaannya ya. Kita contohkan untuk menambah foto. Untuk menambah foto kita bisa klik media, terus cari foto yang ingin kita gunakan. Misalkan ini. Nah, karena tadi kita ukurannya di sana pilih yang fill, otomatis fotonya menyesuaikan. Walaupun ukurannya ini kalau nggak salah yang persegi tadi. Kita akan coba gunakan menu-menu yang ada di lapisan ya. Di sini kita coba media. Media tadi untuk menambahkan foto atau video yang ada. Terus ada efek. Kita coba efek. Di sini untuk memberikan efek pada video. Di sini ada beberapa yang sudah saya download. Ada efek dasar. Kita coba untuk menggunakan yang buram. Kita lihat beda ya, ada perbedaan. Ini untuk memblurkan. Lalu kita pilih yang stiker, coba stiker. Ini untuk memasukkan stiker. Ada beberapa stiker juga yang sudah saya download. Misal contoh ini. Nah, untuk ini, untuk stiker yang tadi ada di lapisan atau layer kedua, kita juga bisa kasih transisi. Transisinya klik yang ini transisi masuk, yang sampingnya lagi yang tengah ini untuk transisi ketika sudah berjalan, dan ini yang sampingnya sebelah kanan untuk transisi keluar. Kita contohkan untuk transisi masuknya. Kita coba yang masuk, misal ada memudar otomatis ketika kita masuk nggak langsung tiba-tiba muncul kayak gitu ya, ada efek fade-nya. Karena ini kita belum kasih efek keluarnya, di sini langsung hilang. Kita coba contohkan langsung kasih efek transisi keluarnya. Kita coba memudar lagi. Nah, baik. Oke, jadi kalau dicontohkan kurang lebih kayak gini. Ngerti Sam? Satu menunjukkan pukul peradaban. Nah, gitu. Ada alfa atau opasitas, itu kita coba langsung. Opasitasnya bisa kita turunin atau kita langsung fullkan. Ada pangkas. Pangkas ini untuk memotong, sama kayak tadi lah ya. Ada putar, ada menyampur. Lalu kita coba lagi yang lapisan teks. Lapisan teks ini biasanya saya gunakan untuk menambah subtitle ataupun kata-kata yang kira-kira pas gitu. Kita coba dengarkan. Nanti kalau kita mau menambah subtitle, kita harus dengarkan dulu suaranya bener-bener gitu. Kira-kira intinya kita paskan suara dengan teks yang akan kita masukkan, karena tentu harus menyesuaikan. Coba kita klik dengarkan dulu suaranya. Misal, nah,
waktu menentukan pukul berarti kita sesuaikan dulu kira-kira posisi pasnya di mana ketika dia mengucapkan kata tersebut. Lalu kita klik lapisan, kita tambah teks. Nah, kayak gini. Di sini juga ada beberapa font yang bisa kita pilih. Kita tinggal klik yang ini. Untuk memunculkan menu yang barusan, kita klik dulu yang ini, yang kuning. Kita klik tombol yang AA ini, huruf A besar dan A kecil. Nah, di sini ada beberapa font yang bisa kita pilih. Kita coba pilih menunya, fontnya ada ini, coba. Nah, nanti akan berubah kayak gini. Ketika kita scroll ke bawah, ini ada animasi masuk sama kayak yang tadi lah ya. Ada pilihan teks, rata tengah, rata kiri, dan ini untuk yang untuk underline. Karakter ini untuk menambah spasi. Kalau yang ini untuk spasi baris. Kita coba. Nah, kita coba yang untuk spasi barisnya. Nah, ini untuk spasi baris ya. Nah, ketika dia udah bilang pukul selesai, berarti kita titik diklik di sini, kita bisa potong tulisannya. Sini ada pangkas ke kiri playhead. Berarti yang kita potong adalah dari posisi ini, ada garis pink ke kiri. Kiri apa kanannya? Kiri video. Ke kiri. Kita coba aja langsung. Ke kiri. Nah, kayak gini. Kalau pangkas ke kanan playhead berarti yang dipotong dari posisi yang garis merah ini ke kanan. Nah, kayak gini. Terus kalau bagi playhead itu kita potong dulu, nanti baru kita pilih. Nah, ini akan terbagi dua ya. Baru kita bisa hapus salah satu. Itu. Ini untuk menu yang teks. Terus kita bisa juga pilih yang lapisan atau lapisan tulisan tangan. Tulisan tangan kita bisa coret pilih ini, tapi saya jarang menggunakan ini. Biasanya yang langsung tulisan. Terus audio. Audio ini untuk menambahkan backsound biasanya. Backsound yang biasa kita gunakan untuk memperindah suara lah, memperindah video lah ya. Kita bisa, kalau saya biasanya mendownload backsound itu dari YouTube agar tidak kena copyright gitu ya. Karena saya juga alhamdulillah sudah dimonetisasi YouTube-nya. Saya sering mendownload backsound dari YouTube dengan kata kunci. Teman-teman bisa coba ketika ingin membuat video biar lebih bagus mungkin dengan ketikan backsound no copyright, nanti akan muncul banyak pilihan. Tadi saya udah contoh, sudah pilih, sudah siapkan backsoundnya di sini. Terus
yang ini. Nah, itu untuk menambahkan audio. Terus untuk menambah rek itu menambahkan suara langsung ketika kita sedang mengedit. Contohnya kayak gini, kita sedang melakukan editing video, kita langsung ingin mengisi suara, misalnya kita sudah siapkan teks untuk mengisi suaranya, kita tinggal klik. Terus kita klik mulai. Kita coba cek 1 2. Nanti otomatis muncul seperti ini. Teman-teman juga bisa edit suaranya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Tuh. Lalu videonya juga bisa diedit. Tadi seperti yang saya sudah jelaskan, di sini ada ketika kita mengklik seperti ini akan berubah menjadi kuning dan muncul beberapa menu di sini ya. Ada gunting untuk memotong, sama seperti yang tadi, ada pangkas kiri playhead, pangkas ke kanan playhead, bagi di playhead, terus bagi dan sisihkan di bingkai beku. Bedanya sama yang bagi di playhead sama bagi disisihkan bingkai beku itu, nanti ketika kita mengklik di sini, fotonya akan otomatis ada di tengah kayak gini. Coba. Nah, ada foto di sini yang mungkin sudah di capture otomatis oleh aplikasi KineMaster-nya. Kita coba klip grafis. Klip grafis ini untuk menambahkan grafis, tapi cara saya gunakan. Terus untuk kecepatan, kita coba potong dulu lah. Untuk kecepatan ini untuk bisa kita percepat atau bisa kita perlambat. Contoh, berarti ini ketika kita 1,5 tambah 2, ini otomatis videonya akan dipercepat 1,5 dan atau dipercepat 2. Kalau ke samping kiri, ini untuk memperlambat atau menslow motionkan. Kita coba. Ini posisinya udah di 1, kita coba percepat jadi 1 jadi 2. Otomatis di sini akan videonya akan menjadi lebih pendek karena videonya cepat lah ya. Kita coba putar karena udah dipercepat 1,9. Nah, suaranya juga akan otomatis berubah. Kita kembalikan lagi ke 1. Selanjutnya kita coba slowkan jadi 0,8 aja cukup. Nah, suaranya juga akan berubah. Kita selanjutnya akan coba yang filter dengan video yang berbeda. Di sampingnya juga di sini ada untuk menzoom kan lah ya, menzoom in, zoom out. Yang ini, yang di samping gunting, kita bisa menggunakan menu itu untuk menzoom in atau menzoom out. Caranya seperti ini, kita klik videonya dulu, lalu kita klik yang zoom in, zoom out, pen dan zoom. Ketika seperti ini, kita bisa tentukan posisi awal atau posisi akhir yang akan kita zoom.
kalau kita mau zoom in, berarti posisi awalnya videonya tetap, terus posisi akhirnya yang akan di zoom. Posisi awal kita diamkan, lalu pilih posisi akhir, lalu kita akan zoom. Ini layarnya tinggal diklik aja pakai 2 jari atau 3 jari bebas. Nah, setelah dirasa cocok, kita tinggal klik centang. Kita coba videonya putar. Nah, dia akan nge-zoom in. Lalu bagaimana cara kalau zoom out? Kalau zoom out berarti posisi awalnya yang nge-zoom, posisi akhirnya yang tetap sama kayak gini. Berarti kita klik posisi awal, kita zoom. Kita klik. Nah, ini zoom out. Terus ada tombol yang suara. Tombol suara ini untuk menghilangkan audio yang ada pada video. Menghilangkan dan menambah suara. Biasanya kalau video dari handphone kadang ada suaranya yang kecil, ada yang kegedean, bisa kita atur di sini. Ini untuk membesarkan dan mengecilkan. Kalau ke atas 200% menambah suaranya jadi lebih keras, kalau ke bawah lebih kecil. Nah, karena kita akan menghilangkannya, kita bisa klik yang ini. Otomatis suaranya akan hilang. Seperti ini. Filter. Tadi kita akan coba filter ya. Kita coba filter warna. Filter ini untuk pewarnaan atau color grading. Saya biasanya kalau gunakan ini kalau mau bikin kayak sinematik gitu. Coba salah satu diklik. Nah, beda ketika tidak ada warna yang kita gunakan. Ini tanpa filter. Ini dengan filter. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kalau tadi filter warna otomatis, kalau di sini sekarang kita coba yang penyesuaian. Penyesuaian itu kita sendiri yang menentukan. Tapi emang kita lebih enak menggunakan yang filter karena otomatis gitu ya. Ini yang bawah jangan digunakan sih. Ada yang vignette untuk menambah vignette, ada pengubah suara, ada chipmunk, ada paduan suara, kebingungan, menggeram, monster dan lain-lain. Ini jarang digunakan juga. Mungkin itu aja sih dari pengenalan aplikasi ini. Oh ya, di samping kiri juga di sini ada beberapa fitur ya yang belum kita coba tadi. Ada redo, undo, kembali, dan ini untuk mengcapture. Di samping kiri 1, 2, 3, 4 ini ada tombol capture untuk menangkap lalu disimpan. Beberapa pilihan ada tangkap dan simpan. Ada tangkap dan tambahkan sebagai klip. Misal kita mau gambar ini langsung dimasukkan gitu, nggak perlu kita screenshot dulu lalu kita masuk ke aplikasi lain. Nanti kita masukkan lagi lewat menambah media, nggak usah, bisa tinggal langsung klik yang ini, tangkap dan tambahkan sebagai klip. Nah, otomatis akan muncul seperti ini. Ini untuk pengaturan video. Ini untuk melihat layarnya lebih banyak lagi. Dan di sini paling bawah ada pindah ke titik sebelumnya.
Kalau pindah titik sebelumnya berarti di sini kan ada 2 video, nanti pindah posisinya ke sebelah sini otomatis tanpa teman-teman ribet menggesernya. Nah, seperti ini. Lalu ada yang pindah ke akhir. Misal videonya udah banyak gitu kayak gini contohnya. Teman-teman susah misal untuk menggesernya, teman-teman tinggal klik di sini, pindah ke akhir. Otomatis posisi ini yang pink akan pindah ke paling belakang. Dan sebaliknya. Nah, lalu saya akan coba contohkan menambahkan green screen. Green screen. Kalau kita mau menggunakan green screen, kita menambahnya di lapisan, jangan di media. Untuk media ini khusus untuk layar pertama atau lapisan pertama. Untuk layar kedua, ketiga, kita pilih yang lapisan. Terus pilih video, contoh ini. Kita potong dulu. Setelah itu kita sesuaikan videonya. Karena ini ukurannya nggak pas, kita bisa kecilkan atau besarkan. Nah, untuk menghilangkan green screen, teman-teman tinggal klik yang green screen ini. Terus pilih kunci chroma. Lalu klik aktifkan. Nah, otomatis yang hijau-hijau tadi, yang green screen akan hilang. Kenapa harus green screen? Kenapa harus hijau? Sebenarnya ada 2 pilihan sih. Bukan cuman hijau, tapi ada warna lain seperti warna biru. Warna hijau dan biru. Kenapa harus warna hijau dan biru, bukan warna lain? Jadi sebenarnya kan warna primer itu ada 3, ada warna merah, hijau, dan biru. Nah, kalau warna yang menyerupai kulit itu kan warna merah yang paling mendekati. Jadi agar tidak menyerupai, yang paling tidak menyerupai dengan warna kulit manusia itu kan warna merah, warna hijau dan biru. Jadi itulah alasan kenapa harus green screen. Mohon maaf. Balik. Halo? Halo Mas Adit? Iya, halo Mas Joko. Mungkin seperti itu aja sih untuk pengenalan aplikasi KineMaster. Baik, Ada terima yang kasih. kurang jelas, boleh ditanyakan. Oke, baik, terima kasih untuk penyampaian materinya. Silakan dari teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Jika teman-teman ingin bertanya, bisa secara langsung dengan menekan tombol raise hand dan menyalakan mikrofonnya. Atau jika teman-teman ingin menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat, bisa dengan format nama underscore pertanyaan. Kira-kira begitu ya teman-teman. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Yang lain ya. Mungkin aku punya ini nih, punya pertanyaan buat Mas Koko.
Kan kemarin kami baru saja mengadakan acara kegiatan. Gimana ya? Ya, jadi kami kemarin mengadakan semacam pelatihan, yaitu sama seperti tutorial editing video. Nah, ya, oke. Jadi intinya itu kira-kira apa sih Kak, perbedaan antara mm, software atau aplikasi dari KineMaster dengan contohnya dengan Adobe Premiere, kan sama-sama merupakan software untuk editing video gitu. Selain karena eh, jika di KineMaster untuk HP, sedangkan Adobe Premiere untuk di PC atau laptop, kira-kira ada perbedaan apa lagi nih Mas di antara keduanya gitu? Baik, perbedaan KineMaster dan Adobe Premiere ya. Iya Mas. Untuk perbedaan sendiri, selain perbedaan KineMaster itu editing untuk handphone dan Adobe Premiere itu untuk PC, dari segi menu KineMaster tentu jauh lebih uh, apa ya, jauh lebih kurang. Maksudnya menu-menu yang ada di Premiere nggak ada di KineMaster kayak gitu. Sama ketika kita editing menggunakan Adobe Premiere, ketika kita merendernya, kualitasnya akan jauh lebih uh, berbeda sama dengan KineMaster gitu. Itu sih yang saya rasakan karena saya sering juga menggunakan Adobe Premiere kalau editing video di sekolah, di tempat di mana saya bekerja gitu. Oke. Lalu bagaimana saran dari Mas Koko gitu? Kalau misalkan kami ada tugas untuk membuat video, kira-kira menurut Mas Koko lebih enak mana nih? Lebih baik menggunakan Adobe Premiere atau KineMaster? Kalau untuk tugas-tugas video yang sederhana gitu, yang nggak terlalu berat. Kalau yang editing video untuk tugas-tugas, kalau spek spek apa namanya, spek dari PC yang teman-teman punya, ya bisa teman-teman gunakan Adobe Premiere. Itu jatuhnya ke apa ya, ke pribadi masing-masing sih. Pribadi masing-masing yang lebih enak menggunakan aplikasi mana tuh, ada Adobe Premiere atau KineMaster. Kalau dari segi mungkin agar lebih nyaman teman-teman kemana-mana tanpa harus bawa PC, tentunya teman-teman bisa menggunakan KineMaster Pro. Ya, saya intinya merekomendasikan menggunakan KineMaster deh. Oke. Oke, teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Ayo, teman-teman. Silakan jika ada yang ingin bertanya langsung bisa dengan eh, menekan tombol raise hand dan menyalakan langsung mikrofonnya, atau jika ingin bertanya melalui kolom chat bisa dengan format nama underscore pertanyaan. Oke, teman-teman. Mungkin sudah pada ngerti semua. Iya. Mungkin dari Mas Soko nih, Mas Soko mungkin mau balik nanya ke teman-teman gitu, kayak ngasih apa ya, semacam kuis gitu buat teman-teman. Nanti bagi teman-teman yang bisa jawab pertanyaannya Mas Koko bakal dapat ini loh, dapat door prize. Monggo dari Mas Koko ada ini enggak, ada pertanyaan gitu buat kuis buat teman-teman di sini sekalian. Kalau pertanyaan nggak ada sih kayaknya, Mas. Oh, nggak ada ya.
Jadi teman-teman yang mau bertanya silakan bisa nyalakan mikrofonnya ataupun bisa melalui kolom chat. Yuk teman-teman, mungkin kalian pasti punya banyak pertanyaan nih, cuman kayaknya masih malu-malu gitu. Kalau Mas Praditya biasanya kalau editing video biasanya pakai aplikasi apa? Sama aplikasi master atau apa? Kalau di HP dulu saya pernah pakai ini mas, pakai KineMaster. Sementara kalau di laptop saya justru malah mendownload ini apa aplikasinya. Mungkin masnya tahu ini apa aplikasi apa ya namanya ya? Oh ya, Filmora. Tahu nggak mas? Oh iya, Filmora. Filmora. Tahu-tahu. Ya, itu menurut saya fiturnya itu lebih hampir seperti KineMaster gitu, jadi lebih sederhana. Oh, lebih sederhana. Sama kayak Power Director juga bisa mungkin kalau di PC nggak mau menggunakan yang sedikit ribet. Kalau menu di Premiere kan sedikit banyak, jadi lebih kalau nggak terbiasa lebih sedikit memusingkan. Nah, iya Bisa mas. pakai Power Director sama itu. Ya emang kalau di Adobe Premiere kan memang fiturnya banyak, jadi bagi pemula seperti saya kan agak pusing gitu. Makanya saya pakainya yang Filmora yang lebih sederhana gitu, sama seperti KineMaster. Nah, mungkin ini ada dari Mas Dwiki atau Yuniarto. Pertanyaannya, Mas, kalau aplikasi Olive di PC rekomen nggak Mas? Nah, monggo silakan dijawab Mas Koko. Aplikasi apa tadi? Olive. Aplikasi Olive di PC. Jujur nih kalau aplikasi Olive saya malah baru dengar, belum nyobain gitu. Tapi kalau di PC yang paling saya rekomendasiin ya itu apa namanya Premiere yang sering saya gunakan gitu. Oke, bagaimana Mas Dwiki? Apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya? Oke, terima kasih. Ayo teman-teman, ada yang ingin ditanyakan kembali mungkin? Mungkin ada yang masih bingung gitu, Mas kok gini, itu gitu kan? Mungkin ada yang masih belum paham atau masih belum jelas dengan pemaparan materinya, bisa teman-teman tanyakan melalui mikrofon dengan menyalakan mikrofon langsung atau melalui kolom chat. Ini biasanya untuk tugas sendiri video yang kayak gimana yang diperlukan gitu Mas? Biasanya kalau untuk tugas-tugas kuliah itu biasanya gini apa bikin video presentasi gitu atau tentang memaparkan semacam materi gitu, materi kuliah gitu dengan editing video gitu Mas. Jadi kurang lebih kayak kita eh, kayak mengajar gitu Mas, mengajar dengan materi-materi yang ingin disampaikan gitu. Berarti lebih ke menggabungkan beberapa video terus di selipin juga beberapa materi atau presentasi gitu ya. Ya kurang lebih begitu Mas. Terus juga dengan apa ya, dengan presentasi menggunakan dubbing suara gitu Mas. Kan nanti Hmm. kayak ada gambar, terus nanti kita mendubbing suara gitu di dalam Hmm. videonya. Oh itu bisa menggunakan fitur yang rec tadi ya. Hmm. Masnya itu pertama kali editing video menggunakan aplikasi apa Mas? Untuk saya dulu awal editing itu menggunakan Power Director di handphone. Terus kebetulan saya sekarang juga kerja di
SMK Komputama Majenang bagian media sosialnya. Jadi saya pegang Facebook, terus YouTube sama Instagram. Jadi semakin kesini saya juga ngerasa ya kalau menggunakan Power Director ternyata kalau di handphone sedikit agak berat. Saya jadi memutuskan untuk menginstal KineMaster untuk keperluan editing kalau saya di rumah ataupun saya nggak bawa laptop. Terus kalau untuk editing sendiri di tempat kerja, saya seringnya menggunakan Adobe Premiere. Jadi awalnya menggunakan Power Director, terus pindah ke KineMaster, semakin paham sedikit-sedikit, saya akhirnya menggunakan Premiere juga. Dan semuanya otodidak, saya nggak ada yang ngajarin, maksudnya nggak sekolah tentang editing video gitu. Oh, berarti dia Mas emang sudah belajar dari dulu sebelum Masnya masuk SMK gitu ya? Sebelum saya kerja di SMK. Oh iya. Oke, terima kasih untuk pengalamannya. Oh ya, ini juga ada lagi pertanyaan dari Mas Dwiki lagi. Mas izin tanya, untuk ide kreativitas dalam edit video biar bagus itu konsepnya bagaimana ya Mas? Nah, monggo silakan Mas Koko bisa dijawab. Oh. Untuk konsep tadi apa pertanyaannya? Untuk ide kreatif dan dalam edit video biar kalau saya biasanya sebelum editing video ataupun itu kan menurut saya editing video itu atau ide kreatif itu muncul ketika kita memiliki mood bagus gitu ya. Ketika kita sedang nggak mood atau bad mood, tentunya akan berpengaruh sama kualitas video. Yang pertama kita harus memiliki mood dulu. Mood kita tuh harus lagi enak gitu kalau ngedit video itu. Ide-ide muncul itu biasanya kalau sedang mood bagus. Beda kalau sedang mood jelek, pasti ide itu nggak akan keluar. Selain itu, biasanya saya juga nonton dari video-video YouTube atau referensi-referensi YouTube dan kita sesuaikan video yang ingin kita buat, misal tentang traveling ya, kita cari dulu atau search dulu yang tentang traveling. Kalau traveling biasanya kan musiknya agak ke indie, untuk backsoundnya ya, backsoundnya indie. Terus dari gambar untuk color gradingnya itu sedikit ke kuning-kuning gitu. Dan misal kalau kita untuk pembelajaran, tentunya kita beda lagi tuh editingnya. Kita mungkin lebih banyak mencari atau menempelkan beberapa materi atau mencari dari internet juga. Intinya yang kalau saya ketika ingin mencari ide kreatif, mood saya tuh harus baik dulu. Kalau nggak mood, biasanya nggak ada inspirasi gitu. Terus kita nyari referensi juga di lewat media sosial, di Instagram, di YouTube. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih dari Mas Koko. Kira-kira bagaimana Mas Dwiki? Apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya? Mas Dwiki, apakah mungkin punya channel YouTube atau hanya sekedar tugas untuk mengerjakan tugas? Sekedar tugas sih, Mas. Oke gitu. Baik, dari yang lain ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin jikalau sudah tidak ada lagi pertanyaan,
maka kita akhiri untuk sesi tanya jawab kali ini. Oke, terima kasih untuk para penanya dan Mas Koko pada sesi tanya jawab ini, dan mungkin dari kami dari panitia ingin memberi sedikit kenang-kenangan untuk Mas Koko yang akan diserahkan secara simbolis oleh Ketua Pelaksana Pelatihan Pengurus dan Anggota 2 Firman Haji. Silakan. Panitia boleh ditampilkan untuk kenang-kenangannya. Ya, izin masuk. Ya Kak Koko, ini ada sedikit kenang-kenangan dari UKM ITC untuk Kak Koko. Mohon diterima ya Kak. Semoga terima kasih. Dan juga dari aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi udah sharing ilmunya pada acara kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk acara selanjutnya aku kembaliin ke Kak Adit. Makasih Mas Wiki, Mas Hilman. Oke, terima kasih Hilman dan Mas Koko atas partisipasinya sebagai pembicara pada pelatihan di pagi dan atau menjelang siang hari ini. Dengan adanya acara ini diharapkan ilmu yang telah diperoleh dapat memberikan manfaat, dan semoga apa yang kita kerjakan hari ini menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Amin. Terima kasih Mas. Ingatkan kembali, presensi sudah ada di kolom chat. Silakan bagi teman-teman yang belum mengisi presensi bisa segera mengisi presensi. Mungkin panitia bisa mengingatkan kembali presensinya. Baik, hadirin sekalian, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada para pengurus dan anggota yang telah menghadiri acara ini. Dan saya selaku pemandu acara memohon maaf apabila terdapat salah tutur kata maupun perbuatan yang tidak berkenan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Saya Panitia Ilham Fauzi selaku pemandu acara pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah mau join. Terima kasih juga buat Mas Koko. Terima kasih semuanya. Izin undur diri. Terima kasih semuanya. Baik, sama-sama Mas.